Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran materi PKN nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Pohon beringin, pohon ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah. Ini menggambarkan kekuatan kesatuan dan persatuan Indonesia. Sementara akar-akar yang menjalar di mana-mana dan menggelantung dari ranting pohon mencerminkan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang beragam. Pohon ini juga melambangkan pohon rindang yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Ini juga menggambarkan bahwa negara kita memiliki fungsi sebagai tempat berteduh atau naungan untuk seluruh rakyatnya. Sila ketiga mengandung nilai persatuan. Ingat, nilai persatuan. Sila ketiga memiliki hubungan erat dengan cinta tanah air, rela berkorban, kerjasama, dan paling utama adalah persatuan dan kesatuan. Cinta tanah air artinya bangga menjadi warga Indonesia, bangga dengan bahasa Indonesia, bangga dengan produk dan karya Indonesia, menjaga kekayaan alam serta budaya Indonesia. Kemudian rela berkorban artinya menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Maksudnya adalah kita harus mendahulukan kepentingan orang banyak, bangsa, dan negara dibandingkan kepentingan kita sendiri. Tidak boleh bersikap egois dan mau menang sendiri. Kemudian kerjasama, artinya bersatu dalam segala kebaikan bangsa, saling membantu dan saling menolong, bahu-membahu dalam kebersamaan, dan sama-sama bekerja demi kemajuan bangsa. Di dalam pembahasannya, cinta tanah air, rela berkorban, berkaitan erat dengan semangat patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme adalah semangat bela negara, sikap berani, pantang menyerah demi bangsa dan negara. Lalu, apa hubungan patriotisme dengan cinta tanah air dan rela berkorban? Dalam semangat patriotisme, terdapat keinginan untuk membela negara, melindungi, menyejahterakan, dan memajukan bangsa Indonesia. Seluruh hal itu terjadi karena di dalam hati kita tertanam rasa cinta tanah air dan perasaan rela berkorban demi kepentingan negara Indonesia. Pada intinya, sila ketiga memupuk rasa persatuan, cinta tanah air, rela berkorban, kerjasama, dan menjauhi segala bentuk perpecahan. Kemudian bagaimana penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menerapkan sila ketiga dalam kehidupan, kalian bisa mulai dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ingat, bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bentuk rasa cinta kepada Indonesia. Lalu kalian juga bisa memakai produk dan karya dalam negeri seperti batik, kuliner khas Indonesia, serta produk-produk lain sebagai bentuk kebanggaan dan dukungan bagi bangsa Indonesia. Kemudian, kalian juga bisa mempelajari kesenian dan kebudayaan Indonesia sebagai usaha melestarikan kekayaan, budaya, dan tradisi Indonesia. Ini juga termasuk bukti rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Sebagai contoh misalnya, belajar menari tradisional. Wow! Menggunakan bahasa daerah,
bermain permainan tradisional, mengikuti upacara adat, serta kesenian apapun yang ada di daerah. Selain itu, kita harus mampu menghargai setiap perbedaan yang ada. Karena dalam mencintai tanah air Indonesia, berarti mencintai seluruh perbedaan yang ada sebagai satu kesatuan. Paham ya? Ingat nilai persatuan. Kemudian coba pahami kasus ini. Jika sedang ada banyak antrian orang di toko, lalu kita terlambat datang. Padahal kita sangat perlu berbelanja di toko tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menerobos atau ikut mengantri agar tertib? Yang benar adalah ikut mengantri. Jika kita menerobos antrian, artinya kita bersikap egois dan mementingkan diri sendiri. Bukankah egois itu bertentangan dengan sikap rela berkorban? Jadi ikut mengantri adalah hal yang tepat. Lalu, apakah kalian pernah gotong royong? Apa manfaat gotong royong? Apa hubungannya dengan persatuan? Dengan gotong royong, pekerjaan jadi lebih mudah, lebih ringan, dan cepat selesai. Dan dengan gotong royong dapat memupuk kebersamaan, kekeluargaan, dan persatuan. Gimana? Paham ya nilai persatuan? Agar lebih paham, coba kenali mana yang sesuai dengan nilai sila ketiga. Mau atau tidak? Mau dong. Sekarang coba kenali apakah ini benar sesuai dengan sila ketiga atau malah bertentangan. Ayah membeli sasirangan khas Kalimantan dan memakainya ke setiap acara. Sesuai atau tidak? Ayah membeli sasirangan khas Kalimantan dan memakainya ke setiap acara. Ini salah satu bukti kalau ayah mencintai produk Indonesia. Jadi ini sesuai. Selanjutnya, ibu membeli dodol dari daerah Garut dan menyajikannya untuk arisan. Sesuai atau tidak? Ibu membeli dodol dari daerah Garut, yang mana merupakan salah satu daerah di Indonesia. Kemudian menyajikannya untuk arisan. Berarti ibu sangat membanggakan produk ini sehingga ibu menyajikannya kepada teman-temannya di arisan. Apakah ini sesuai dengan nilai sila ketiga? Tentu saja sesuai. Kenapa ini sesuai? Karena ayah dan ibu sangat mencintai Indonesia dan menggunakan produk dari Indonesia. Selanjutnya, selalu membeli barang luar negeri karena gengsi saja, padahal tidak bermanfaat. Apakah sesuai atau tidak? Membeli barang dari luar negeri, alasannya karena gengsi, padahal tidak bermanfaat. Jelas-jelas ini tidak sesuai. Kemudian, membanggakan produk luar negeri, malas bergotong royong, mempelajari kesenian daerah, dan mementingkan diri sendiri. Dari keempat hal ini, manakah yang sesuai dengan nilai sila ketiga? Yang A, membanggakan produk luar negeri. Berarti tidak membanggakan produk dari Indonesia. Ini adalah salah. Yang B, malas bergotong royong. Padahal, gotong royong adalah satu bentuk kerjasama. Kalau malas berarti tidak sesuai dengan sila ketiga. Ini juga salah. Mempelajari kesenian daerah salah satu cara untuk menjaga kelestarian kekayaan budaya kita. Jadi C, mempelajari kesenian daerah itu sesuai. Kemudian D, mementingkan diri sendiri. Ini berarti kita egois dan tidak sama dengan rela berkorban. D, salah. Sekarang yang lebih sulit.
sekarang yang lebih sulit. Bagi bantuan, semua yang berhubungan dengan kerjasama, rela berkorban, cinta tanah air, dan segala yang berkaitan dengan persatuan berarti sesuai dengan sila ketiga. Piket bersama teman sekelas, mendahulukan kerja kelompok daripada bermain. Kerja bakti membersihkan selokan, menolak ikut gotong royong karena sibuk main game. Malu bermain permainan tradisional karena kuno. Menggunakan bahasa Indonesia, berkelahi, membuat berita bohong, mengharumkan nama Indonesia. Baik, kita akan periksa satu persatu. Piket bersama teman sekelas. Coba kita pikirkan. Piket berarti bekerja, membersihkan kelas bersama teman-teman. Ini salah satu bentuk gotong royong di dalam kelas. Jadi piket bersama teman sekelas itu benar. Kemudian mendahulukan kerja kelompok daripada bermain. Kerja kelompok adalah kepentingan bersama, sedangkan bermain itu kepentingan pribadi. Mendahulukan kerja kelompok berarti mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ini benar. Kemudian kerja bakti membersihkan selokan. Berarti kita melakukan gotong royong, bukan? Ini juga benar. Lalu menolak ikut gotong royong karena sibuk main game. Ini sangat-sangat tidak baik dan mementingkan diri sendiri. Ini tidak sesuai. Malu bermain permainan tradisional karena kuno. Jelas sekali ini tidak sesuai. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Ini jelas sekali membanggakan negara kita. Jadi ini juga sesuai. Kemudian berkelahi. Tidak perlu dibahas, berkelahi itu perpecahan. Jadi tidak sesuai. Membuat berita bohong. Ini juga perpecahan. Tidak sesuai. Mengharumkan nama Indonesia berarti membanggakan bangsa Indonesia. Ini sangat sesuai. Selamat. Kamu sudah memahami dengan baik nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Sekarang coba kita rangkum nilai yang terkandung dalam sila ketiga agar kamu mudah mengingatnya. Nilai utama dalam sila ketiga adalah nilai persatuan. Kemudian berhubungan erat dengan cinta tanah air, rela berkorban, kerjasama, patriotisme, bersatu, menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan orang banyak, dan mencegah perpecahan. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Ingat, klik like, subscribe, dan klik lonceng agar kamu dapat pemberitahuan video terbaru. Silahkan share kepada temanmu yang lain. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.